step pakai baju pengantin. Hai, balik lagi bersama aku Risti Syakir. Kali ini seperti biasa kita bakal sharing-sharing, tapi di sini aku tuh sebenarnya bukan maksud untuk menggurui ya. Jadi bukan maksud kita saling menggurui. Jadi kita harus sama-sama belajar aja ya Bunda. Mudah-mudahan di video kali ini yang Bunda-bunda sudah klik, terima kasih sebelumnya, bisa mendapatkan manfaat atau bisa mendapatkan ilmu yang baru. Kita kosongkan gelas sama-sama untuk kita bisa menerima ilmu-ilmu yang baru. Oke, aku mau sedikit cerita untuk pengantin kali ini. Jadi setiap pengantin itu kan berbeda-beda ya Bun. Mohon maaf, ini bukan body shaming, tapi memang ini secara memang sesuai dengan kenyataan gitu ya, fakta. Di lapangan itu tidak semua ukuran atau bentuk badan pengantin itu sama ya. Ada yang kurus atau ada yang gemuk. Nah begitupun di kehidupan sehari-hari juga nggak ada yang kurus atau ada yang gemuk. Nah itu kita tidak menyalahkan karena memang setiap orang takdir dengan bentuk badannya sendiri dan harus kita syukuri, yang penting mah sehat. Untuk misalkan kita yang punya badan terlalu kurus atau mau gemuk untuk calon-calon pengantin itu tidak masalah, atau jangan insecure atau berkecil hati ya Bunda Kakak. Kakak ini mungkin karena kakak ini untuk berat badannya agak lumayan lebar gitu ya, atau bohai. Nah ini kita waktu fitting, memang kadang-kadang kalau fitting itu kita suka sesuaikan baju sesuai dengan ukuran pas fitting, yaitu sehari 30 hari atau 1 bulan sebelum hari H. Sebagai makeup artist atau sebagai perias gitu, kita juga suka pilih-pilih ya, maksudnya apakah ini benar-benar harus dikecilkan atau misalkan ini tidak harus dikecilkan ke 30 hari ke depan. Takutnya kan orang berbeda-beda ya, ada yang 30 hari ke depan itu benar-benar memang ngurusin, ada yang malah ngegemukin gitu ya. Jadi kita selalu keep in touch, maksudnya kita selalu berkomunikasi dengan pengantin atau calon pengantin kita, apakah berat badannya itu naik atau turun. Contoh gitu di sini ya, ini tuh fittingnya udah 1 bulan atau 30 hari yang lalu, tapi ini kita nggak kecilin sesuai dengan pas fitting karena takutnya ini pas hari H itu memang nggak ngecilin badannya atau nggak gegemukin. Jadi ini kita untuk menindak untuk mengasih solusi gitu yang terbaik, tidak bahan pengantinnya tidak kekecilan atau tidak kegedean. Jadi ini kita itu jahit di pas hari H gitu ya. Jadi kita datang 1 jam sebelum yang ditentukan karena untuk menghindari untuk menjahit pakaiannya itu ya Bunda. Juga bisa menjadi bahan referensi untuk calon-calon pengantin, itu bisa request untuk dijahit pas hari H gitu ya, atau sehari sebelum hari H gitu ya, untuk bisa menentukan lagi apakah udah ngepas atau belum gitu ya, untuk sesuai dengan bentuk badannya pada hari H tersebut. Nah, untuk calon-calon pengantin memang kita referensikan atau kita rekomendasikan untuk menurunkan berat badan supaya bagus gitu ya, untuk yang kelebihan berat badan. Tapi kalau memang kira-kira susah ya sudah, nggak apa-apa, disyukuri aja, yang penting pas hari H itu dalam keadaan sehat gitu ya Bunda Kakak. Di sini sebagai salah satu pengalaman kita ini untuk pemakaian untuk sampingnya itu, ini kita pakaikan samping ya, tidak yang langsung rokan. Memang sekarang itu untuk yang samping atau roknya itu ada yang instan langsung dan ada yang manual gitu ya. Nah di sini untuk pemakaian kain jariknya itu kita pakaikan kain yang manual. Setelah pemakaian kain ini tuh baru kita pakaikan untuk korsetnya. Lalu setelah pemakaian korset baru ini kita pakaikan untuk mangset. Ini kita nggak pakein lagi long torso karena sudah terset atau terbentuk badannya itu menggunakan korset. Nah karena korsetnya itu memang kadang-kadang untuk yang overweight kayak gitu kita tidak menyediakan. Jadi ini tuh calon pengantin bisa membelinya sendiri untuk sesuai ukuran supaya lebih hasilnya lebih enak atau lebih memuaskan gitu ya. Tapi kalau misalkan mau request ke makeup artisnya untuk disediakan atau dibelikan juga itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, itu tinggal dibicarakan aja ya. Setelah pemakaian baju itu kita baru pemakaian kerudung ya. Untuk pemakaian kerudung itu agak stylenya berbeda-beda.
ada yang mau pakai yang seperti ini contohnya ya, ada juga yang misalkan mau pakai mika gitu ya supaya tampak lebih rapi lagi, itu boleh. Jadi untuk style hijab juga itu silahkan disesuaikan aja atau dibicarakan aja dengan makeup artisnya, disesuaikan dengan wajahnya atau disesuaikan dengan request ya bunda kakak. Jadi untuk hijab itu tidak selalu dari kita, tapi itu selalu kita bicarakan atau kita requestkan sesuai dengan permintaan dari kliennya. Nah, di sini hanya akad aja untuk pengantin kita kali ini. Jadi untuk melatihnya juga sesuai dengan request gitu. Jadi kita itu selalu untuk menyesuaikan ya, misalkan dengan budgetnya berapa gitu ya, dengan acaranya seperti apa. Kalau memang acaranya cuma akad aja atau 2 jam, atau memang acaranya cuma di KUA, ya kita sesuaikan aja gitu ya dengan mungkin melatihnya hanya seperti ini aja juga boleh gitu, atau misalkan mau yang lengkap juga boleh. Lalu sesuai dengan mahkota atau pakai siger Sunda itu juga kita sesuai by request ya gitu. Kita sebagai makeup artist itu tidak harus mengharuskan nih harus pakai ini gitu, harus enggak. Nah, tapi kita selalu ngasih saran gitu sesuai dengan kepingin atau kepengennya tuh seperti apa stylenya gitu. Jadi itu hasil dari diskusi berdua antara pengantin dan makeup artist. Itu harus benar-benar mendiskusikan atau berkomunikasi yang baik gitu ya. Jadi nantinya pada saat hari H atau hari momen-momen penting itu tidak ada yang miss atau tidak ada yang merasa satu sama lain dikecewakan karena kurang komunikasi. Jadi intinya dikomunikasikan aja segala sesuatunya gitu sebelum hari H, karena kan hari H tidak mungkin terulang 2 kali. Jadi kita sebagai makeup artist juga misalkan sesuaikan untuk makeupnya seperti ini gitu, tapi harus dilihat dulu gitu ya untuk portofolio signature MUA-nya seperti apa. Jadi itu ya bunda kakak untuk komunikasi, kemudian untuk lihat makeup signature-nya apakah tidak jauh dengan sesuai kepengen kita gitu ya, atau disesuaikan juga dengan budgetnya seperti itu gitu. Jangan berharap make up yang hasilnya 50 juta tapi untuk budgetnya cuman 1 juta, kan itu tidak sinkron. Jadi nanti tidak ada komplain dan enak di kedua belah pihak. Begitupun dengan baju atau gaya style dan lain-lain gitu ya bun. Sekian dulu kita sharing atau berbagi belajar di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan terima kasih. Bye bye.